Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Rahmatullah. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk memparsing data di Arduino. Nantinya parsing data ini akan saya gunakan di tutorial IoT nanti. Untuk itu, mari kita simak bagaimana caranya. Di sini sudah ada codingan untuk parsing datanya. Kita mulai bahas dari atas. Yang pertama adalah deklarasi dari variabel-variabelnya. Nanti data ini adalah masukan dari serial. Jadi kita di sini akan menggunakan serial monitor, diketik di atas serial monitor, kemudian akan muncul di bawahnya dan terparsing. Kemudian untuk setupnya, serialnya, baud rate-nya 1600 dan data innya nilainya dikosongkan dulu karena nanti akan masuk melalui serial monitor. Kemudian di void loop ini adalah proses untuk mendapatkan nilai apa saja yang akan diparsing, dimulai dari serial jika available. Maksudnya itu adalah ketika Arduino terkoneksi dengan laptop kita melalui serial, maka itu sudah available. Kita bisa cek di tools, kemudian terbaca portnya. Nah, yang saya gunakan ini adalah Arduino Mega, maka pastikan boardnya itu di Arduino Mega, karena nanti untuk uploadnya jika berbeda itu tidak bisa. Nah, lanjut lagi. Kemudian di sini serial read dari yang kita ketikkan di serial monitor dibaca oleh serial read ini dalam bentuk char. Nah, kemudian jika nilainya sudah masuk, maka mulai parsing through. Maka proses parsing akan dimulai. Jika parsing, maka ini langsung terkoneksi dengan void parsing data yang ada di bawah ini. Nah, di sini serial print data masuk. Ini hanya serial print biasa. Nah, di bawahnya serial print data in. Data in ini adalah data yang kita ketikkan di serial monitor. Kemudian /n ini untuk enter. Ini proses untuk parsingnya, parsing datanya. Kemudian datanya ini untuk bisa terbagi, maka harus ada separator. Di sini saya menggunakan koma untuk pemisahnya. Jadi jika masuk nilainya 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah satu data, tidak bisa diparsing. Tapi jika 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa diparsing karena kita sudah set di sini separatornya dalam bentuk koma. Kemudian di sini ada increment variable j-nya digunakan untuk merubah indeks array penampungnya. Kemudian di bawahnya inisialisasi variable array, dan di sini terakhir ada proses penampungan data untuk pengecekan karakter. Nah, di sini sudah mulai untuk print data yang akan kita parsing. Data 1 ini kita print, ini hanya print biasa mengeluarkan data 1.2. Kemudian di sini kita ketikkan dt dalam kurung kotak ini 0.toint. Untuk nilainya berarti ini hanya bisa integer, tidak bisa yang lain. Nanti saya contohkan. Berikut ke bawahnya ada enter. Jadi data parsing ini dipisahkan ke bawah dan ada 3 data yang bisa diparsing di sini. Saya hanya contohkan 3. Jika kalian ingin mencobanya, misalnya tambah, tinggal kalian tambahkan saja mulai dari atas ini, serial data 3, kita ganti serial data 3-nya menjadi serial data 4. Kemudian DT2-nya ini jadi DT3. Jadi harus
dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Ini berarti ada 4 data yang akan kita parsing. Kita langsung upload saja ke Arduino Meganya. Pastikan lagi sudah terhubung dengan Arduino Meganya, portnya sudah sesuai, dan boardnya juga sudah sesuai. Oke, kita upload. Proses uploadnya sudah selesai. Mari kita lihat fungsinya. Klik di tools, kemudian ada serial monitor, atau kalian juga bisa di sebelah kanan atas ini, serial monitor. Tadi saya sudah buka. Pastikan ini COM15 sesuai dengan COM yang ada di tools ini, karena ini port yang terhubung dari laptop dengan Arduino. Nah, satu lagi maaf, tadi untuk printnya lagi, di depannya kita harus membuat melampirkan karakter, misalnya persen, seperti ini. Persen 1, 2, 3, 4, karena tadi data yang akan kita parsing hanya 4 data, kemudian tekan enter. Nah, data masuk 1, 2, 3, 4, tapi data yang terparsing tanpa ada karakter persen 1, 2, 3, dan 4. Kita coba tanpa ada karakter dari persen atau karakter yang lain. 1, 2, 3, 4. Maka data satunya 0. Data satunya 0. Nah, karena tadi di codingannya ini untuk integer, maka tidak bisa, jadi hanya nilai angka saja, tidak bisa karakter yang lain. Contohnya misalnya R T 23. Nah, yang terparsing keseluruhan data 4-4-nya, tapi hanya dikeluarkan nilai 2 dan 3, sedangkan karakter lain selain integer itu hanya jadi 00. Jadi 00, jadi R dan T ini jadi 00. Nah, bagaimana caranya agar karakter selain angka bisa di print? Tinggal kita hapus tail integernya. Misalnya nomor 1, data 1 ini kita hapus, dan data ketiga kita hapus. Oke, kita upload lagi. Oh, maaf. Sudah diupload. Mari kita lihat hasilnya. Kita masukkan, karena jadi tadi yang kita rubah itu data 1 dan data ketiga. Jadi 1, ingat karakter di depannya itu berupa karakter spesial. Saya gunakan sekarang tagar saja. Tadi R, kemudian angka, kemudian Q, kemudian angka lagi. R2Q5, semuanya terprint. Nah, selain itu, data selain karakter dari huruf atau abjad juga bisa. Angka pun bisa, jadi tergantung kalian mau menggunakan
.tot integer ini atau tidak. Nah, bagaimana nanti akan terhubung dengan IoT? Jadi, kedepannya saya akan membuat tutorial bagaimana caranya data ini, data 1, 2, 3, dan 4 akan masuk ke server. Akan tersimpan di server sebagai data yang akan kita olah lagi nantinya. Untuk kita akuisisi data, nanti data ini akan saya rubah menjadi data sensor contohnya. Nah, jadi untuk variabel ini, untuk data yang masuk dari serial monitor, akan saya rubah datanya masuk dari board yang lain. Kemudian saya masukkan ke ke server yang akan saya gunakan XAMPP, jadi kalian bisa mempersiapkannya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di sini saya sudah punya coding untuk dua sensor, yaitu sensor ultrasonic dan sensor rain sensor atau sensor hujan. Saya tidak akan terlalu membahas mendalami mengenai codingan sensornya karena mungkin para master sudah tahu, sudah pernah mencoba untuk memunculkan dari kedua nilai dari kedua sensor ini. Nah, sekarang yang ingin saya tutorialkan, saya akan membuat dua nilai dari dua sensor ini. Saya kirim ke node MCU untuk nantinya node MCU dikirimkan ke server, yaitu XAMPP. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak. Pertama, kita harus tahu dulu variabel yang mengeluarkan nilai yang mana. Nah, di sini ada ultrasonic sensor dan variabel yang mengeluarkan nilainya adalah variabel jarak. Kemudian dari sensor hujannya, variabel yang mengeluarkan nilainya adalah sensor hujan. Oke. Nah, kita buat dulu variabel ini menjadi string atau nilai dari kedua sensor ini menjadi string. Kita buat di atas variabel baru dengan tipe data string. Misalnya variabel kirim data. Nah, di sini kita tuliskan kembali variabelnya dan tipe datanya, kirim data. Kemudian sama dengan ini nanti kita masukkan nilai dari atau variabel yang ada pada kedua sensor. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa untuk parsing data depannya itu harus ada karakter unik. Oke, kita masukkan saja karakter uniknya. Kita pakai tagar saja. Kemudian plus tambah masukkan nilai dari sensor pertama, misalnya sensor ultrasonic. Nah, jangan lupa untuk memasukkan tipe data dari sensornya, yaitu saya rubah jadi string, kemudian dalam kurung jarak tambah lagi. Nah, dari praktek sebelumnya untuk pemisahnya separatornya itu adalah koma. Kita masukkan di sini koma untuk separatornya. Untuk tipe data atau karakter unik ini tidak perlu menggunakan string. Oke, kita tambah lagi sensor hujan. Tipe datanya string, kemudian sensor hujan. Seperti ini. Nah, jarak ini nanti mungkin akan keluar atau muncul hanya nilainya saja tanpa ada sentimeter atau meter atau apapun. Nah, kalian juga bisa menambahkan
sentimeter ini dengan cara setelah jarak plus dalam kurung sentimeter, kemudian tambah lagi. Nah, seperti ini. Oke. Ini nilai yang akan kita kirim semuanya dalam satu variabel, yaitu variabel kirim data. Nah, maka di sini diketikkan serial 1.println. Dan masukkan variabelnya, variabel yang menyimpan semua data yang akan dikirim ke Node.mcu. Nah, seperti ini. Kita upload ke Arduino Mega. Pastikan boardnya sudah sesuai, yaitu Arduino Mega, dan portnya sudah terhubung dengan laptop. Kita upload. Sudah terupload. Ya, sudah. Kita lihat di serial monitornya apakah benar Arduino Mega mengirim data sensor, dua sensor, yaitu sensor hujan dan sensor ultrasonik. Kita lihat di serial monitor. Ya, ini nilai dari kedua sensor. Jadi data yang masuk yaitu misalnya 1169,55 cm. Nah, mungkin ini dari sensornya sedikit error. Kemudian ini nilai dari line sensornya 221. Jadi ada tagar di depan, ada pemisahnya, separatornya koma, kemudian dipisahkan menjadi dua data seperti ini. Nah, untuk kita tahu bahwa data masuk ini adalah data yang terparsing, kita rubah saja codingannya atau enternya. Tinggal yang di terakhir ini kita tambahkan saja /n lagi. Kita upload ke Node.mcu-nya. Kita lihat lagi di serial monitor. Nah, jadinya seperti ini. Jadi enternya tambah, data masuknya kita lihat lagi betul atau tidak. Data yang masuk tagar 8,35 cm. Kemudian data keduanya 221 yang dipisahkan oleh koma. Nah, data 1 jadi ini terpassing sudah betul. Nah, nanti kedua data ini pada tutorial berikutnya akan saya masukkan ke server, di save di server di exampp. Maka persiapkan saja exampp-nya. Nah, cukup sekian pada tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.